Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin pemirsa radio dan TV Rasil yang saya hormati, saya memperkenalkan diri. Saya Ade Rahmatullah, mantan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah periode 2010-2015. Ingin bersilaturahmi lewat TV dan radio Rasil yang alhamdulillah sudah berkembang demikian pesatnya, meskipun belum mencakup seluruh Nusantara, tetapi dengan perkembangan yang 7 tahun berjalan ini, kita bangga ada TV dan radio yang bisa menjadi corong buat umat dan persatuan umat, khususnya di Indonesia. Hadirin pemirsa dan pendengar radio TV juga TV Rasil, saya ingin menyampaikan sekelumit tentang gerakan dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di kota dan Kabupaten Sukabumi. Kebetulan Sukabumi ini dari sisi potensi, kalau digabung kota dan kabupaten itu luasnya cukup luas. Dan Kabupaten Sukabumi ini kan salah satu kabupaten terluas di Indonesia. Kalau disatukan, ini kota dan Kabupaten Sukabumi ini sekitar 4.160 sekian kilometer persegi. Dan saya selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Sukabumi yang kebetulan belum dipecah menjadi kota dan kabupaten, harus berjuang dakwah dalam suasana geografis yang luas seperti ini. Penduduknya juga cukup potensial, dengan penduduk kabupaten yang mencapai 2.300-an lebih jiwa, 2.300.000 lebih jiwa, juga penduduk kota yang mencapai 200 atau 300 sekarang ya, 300.000 lebih. Itu data 2010-an. Sekarang mungkin udah malah 400 kota ini, ribu. Ini menjadi sebuah potensi yang cukup menantang untuk gerakan dakwah umat Islam. Potensi-potensi ini di samping SDM kota tidak ada masalah dengan SDM. Hanya kehidupan modern yang meliputinya menambah seni berdakwah tersendiri buat kota. Kalau dibandingkan dengan kabupaten yang memang indeks penduduk dari sisi pendidikan itu masih SMP ya. Kita bandingkan untuk gerakan dakwah kita.
tantangan buat dakwah kita di Sukabumi yang kita rasakan itu memang masih terdapat jamaah itu kejumudan berpikir dalam jamaah. Jadi tantangannya itu ada internal dan eksternal. Di internal ada subjek dakwahnya, juga objek dakwahnya. Dari sisi objek dakwah, itu tadi satu kejumudan berpikir pada jamaah. Dan juga subjek dakwahnya seperti itu. Jadi yang kita khawatirkan bahwa Allah mensitir dalam Al-Quran dengan ma wajadna alaihi aba'ana atau ma alfaina alaihi aba'ana. Itu yang kita khawatirkan seperti itu. Nah, kejemudan berpikir ini kan akibat dari masa pertengahan, abad pertengahan. Setelah masa Imam Ghazali. Dan ini imbasnya sampai sekarang masih belum bisa digeliatkan kejemudan berpikir ini. Sehingga untuk harokah, untuk gerakan dakwah Islam itu sendiri, karena masih berpegang pada ijtihad sudah tertutup, nah ini yang jadi masalah di jamaah, di objek dakwah ini. Yang kedua yang kita rasakan dalam gerakan dakwah itu adalah ada kultus individu. Ketika kita akan masuk pada satu daerah, kita tidak langsung menyampaikan sesuatu berdasarkan apa yang disampaikan Allah dan Rasul, itu bisa diterima. Karena kalau tidak disampaikan oleh sesepuhnya A, mereka nggak berani bilang A. Sampai Z, kalau tidak disampaikan, tidak berani. Itu yang jadi masalah. Sehingga keterbukaan berpikir ini yang yang seharusnya menjadi kemuliaan Islam abad pertama dan abad pertengahan, itu tidak kita raih kembali. Patokannya sebenarnya kan gampang. Selama sesuatu itu tidak bertentangan dengan akidah, tauhid, dengan ibadah, dan apa yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya, itu diperbolehkan saja. Tetapi inilah yang jadi permasalahan, tantangan di kita. Tapi sebetulnya barangkali boleh jadi teori pendekatan saja. Ya. Karena ud'u ila sabili rabbik, An-Nas 125 itu kan menyampaikan seperti itu. Satu dengan hikmah, mau'idhah hasanah, yang terakhir dengan jadil billati hasan. Mungkin belum terformulasi secara baik sehingga susah menerimanya. Tapi insya Allah tantangan yang kedua ini akan lebih bisa diatasi, karena memang sekarang kan era informasi dan komunikasi. Kita sudah masuk dalam dunia global. Nah, kalau kita terkungkung pada di bawah tempurung, nampaknya akan susah untuk kemajuan umat ini. Dan ini harus kita dobrak kejemudan berpikir dalam objek dakwah kita atau jamaah kita dalam Islam. Yang ketiga yang menjadi tantangan dakwah di Sukabumi ini, ta'asub jama'i, qiyadi dan hizbi. Ini
eh, ini sudah sengaja warisan Belanda, Sunukhorbronya itu masih terasa di sini, masih terasa, rasa feodalnya itu masih terasa, sehingga orang kalau bukan karena golongan kita itu sudah masuk. Oh, dia bukan golongan kita, dia datang dari golongan kita. Padahal apa yang disampaikan oleh kita selama itu tidak menyalahi pada aturan Al-Quran dan Sunnah, seharusnya bisa diterima. Dan bahkan memang harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Nah, inilah yang jadi permasalahan. Ya. Mereka masih egosentris terhadap jamaahnya. Oh, dia Wahabi, maaf, dia NU, dia Persis, dia Muhammadiyah. Nah, ini yang menjadi susah umat untuk disatukan dan agak rigidnya gerakan dakwah itu sendiri. Sehingga wawasan berpikirnya juga tidak berkembang. Nah, ini yang harus didobrak sebagai tantangan dalam gerakan dakwah Islam kita. Ya, dari sisi objektif, internal objektif, objek gerakan dakwahnya, objek dakwahnya. Lalu selanjutnya yang dirasakan dan dilihat dari apa yang sudah dialami, itu yang keempat itu jamaah itu malas menuntut ilmu. Ya mungkin salah satunya karena memang ini sudah informasi, komunikasi di kita begitu canggih, sehingga lewat televisi atau lewat radio dianggap ya sudah cukup juga. Tetapi kan sabda Rasul, orang yang mendatangi majlis taklim itu akan terjamin, lebih terjamin masuk surga. Artinya tidak menghilangkan sarana yang lain, tetapi ada manfaat di jamaah ini, di majlis taklim misalkan, itu silaturahminya sama seperti TV dan radio yang diusung oleh Radio Rasil ini, silaturahmi itu. Jadi nilai pokoknya sebetulnya kan seperti sholat 27 derajat min sholatil fadhi itu kan karena itunya. Silaturahimnya, kita bisa saling nyapa, tahu kebutuhan tetangga, saudara kita yang belum makan, yang tidak punya biaya untuk sekolah, yang ada kesusahan. Sampai-sampai kan Rasul bertanya, kenapa si Fulan, anak kecil yang ditanyakan itu, kenapa si Fulan tidak nampak berjamaah? Anak kecil saya ditanyakan, karena dia rajin sholat berjamaah. Ya. Sahabat menyampaikan burungnya mati, dia berduka katanya, seperti itu. Sampai Rasul menengok si anak tersebut. Itu ya. Ya, artinya orang jamaah masyarakat atau objek dakwah itu memang sudah mulai enggan menuntut ilmu. Dan ini tidak bisa kita salahkan person per person. Karena memang ini sudah masif. Gerakan-gerakan di luar dakwah Islam juga sudah masif membuat mereka seperti itu. Mulai dari penghancuran moral terhadap kita, ya, umat Islam. Ini yang menjadi tantangan yang keempat
dari gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar itu. Yang kelima, yang ini yang suka menjadi sumber masalah dalam umat, sumber perselisihan sampai adu jotos, itu fanatik madhab, ta'assub madhab. Ini fanatik madhab ini yang harus kita hilangkan. Padahal kalau melihat kenapa orang nggak boleh bermadhab Hanafi, kenapa orang nggak boleh bermadhab Hambali, kenapa orang nggak boleh bermadhab Maliki, harus Syafi'i saja, kenapa? Padahal madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diakui itu kan 4. Di samping ada beberapa yang masuk juga. Madhab ini kan banyak. Tetapi yang diakui oleh Sunnah itu kan 4. Madhab Hanafi, Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. Tapi kenapa ketika orang bermadhab dengan Hambali, dengan Maliki atau Hanafi, karena bukan bermadhab Syafi'i, itu ditolak, bukan ahli sunnah. Saya suka sampaikan pada jamaah, loh kenapa? Apa harus bermadhab Syafi'i saja? Tidak. Makanya Ibnu Katsir menyampaikan dalam tafsirnya mengenai surat An-Nahl, surat Ar-Rum 32, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Itu di akhir penuturan tafsirnya menyatakan dalam apa yang disampaikan oleh Imam Hambal dalam Mustadraknya dari hadis dari Imam Hakim, ya, sampaikan bahwa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu al-mutamassikuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Sampai ketika Rasul ditanya mengenai itu, jawaban Rasul itu kan ma'ana alaihil yaum, ada dalam tanda kurung, ma'ana alaihi wa ashabi, ma'ana alaihil yaum wa ashabi. Apa yang dipegang oleh mereka nanti setelahku ini, pada hari ini yang dipegang oleh mereka contoh dari Rasul dan sahabat-sahabatnya. Gampang saja sebetulnya untuk membedakan mana yang begitu sunnah atau tidak. Dia ikut pada sunnah atau tidak. Itu saja kan. Tetapi orang, ya, jamaah sudah diplot, sudah di kotak-kotak bahwa yang dia bermadhab lain, maka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini suka menjadi kebingungan buat kita. Nah, sering kita sampaikan, memberikan pembelajaran yang proporsional bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan hanya bermadhab Syafi'i, tapi yang bermadhab Hambali, Maliki, dan Hanafi juga sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tidak ada perbedaan di antara imam-imam yang lain. Imam Syafi'i menyampaikan, Rasulul hadis bahwa madhabi. Kalau cocok dengan hadis dan sunnah Rasulullah, maka itu madhabku. Itu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Nah ini. Dan kebanyakan yang dibaca oleh kitab-kitab sehingga tertimbul ta'assub madhab, fanatik madhab ini, itu jarang memakai kitab aslinya Imam Syafi'i dalam masalah fikih. Coba di Al-Um. Saya sering ngobrol, sering silaturahim dengan rekan-rekan saya. Pernah baca Al-Um enggak? Wah, belum pernah. Padahal dia bermadhab Syafi'i loh.
Loh, kalau benar Syafi'i, lo itu kitab fikih Imam Syafi'i kok nggak dibaca, tapi ashabnya saja yang dibaca, murid-muridnya saja yang dibaca. Sehingga sebetulnya banyak ada beberapa hal yang tidak diamalkan, bahkan dilarang oleh Imam Syafi'i, justru dilaksanakan. Padahal dia mengatakan bermadhab Syafi'i dan nggak boleh mengharamkan bermadhab yang lain. Ada di beberapa daerah seperti itu. Nah, ini yang jadi permasalahan. Ini kita sampaikan. Dan ini pencerahan ini harus sampai. Pencerahan ini harus sampai. Kita harus bisa objek dakwah tercerahkan. Bagaimana Islam sebenarnya? Sekarang bukan zamannya lagi kita mengkotak-kotakan. Selama kita ada dalam lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah, mari kita sama-sama berlomba-lomba, tasabuk, musabakoh, fastabiqul khairat, kata Allah. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam dakwah. Toh masing-masing kita kuntum khairu ummah. Masing-masing kita ini akan diberi, kita diwajibkan untuk melakukan dakwah. Karena kita sudah diberikan label oleh Allah, cap oleh Allah, trademarknya kuntum khairu ummah. Keadaan kamu itu khairu ummah, sebaik-baiknya ummah. Tapi kenapa zaman sekarang ini yang dirasakan sungguh sangat berat sekali tantangan dakwah ini. Beda dengan zaman-zaman dahulu. Bahkan di tahun 80-an atau 70-an. Itu nampaknya asik dakwah itu. Meskipun masih ada pertentangan antara satu dan yang lain, tetapi saling berlomba enak sekali kelihatannya. Saya melihat ayah kami dulu, ayah saya dulu, sahabat-sahabat ayah saya yang berbeda pandangan dalam hal furu, tanda petik, biasa-biasa saja. Santai-santai saja. Tapi sekarang ya itu. Ente bukan madhabku. Enggak. Itu bukan Islam. Islam itu ma'ana alaihi ashabi. Sunnah, ahlus sunnah wal jamaah itu. Islam yang ahlus sunnah wal jamaah itu ma'ana alaihi ashabi. Apa yang Rasul contohkan, mutamassikuna, dipegang penuh, total. Beserta apa yang dipraktekkan dan dicontohkan oleh para sahabat. Itu yang seharusnya menjadi buah pikiran kita. Sehingga tidak ada lagi pengkotakan yang sengaja dihembuskan oleh musuh-musuh kita di luar Islam. Sehingga mereka senang. Ya itu, mengkotak-kotakan itu. Selanjutnya yang ke-6, ini yang memang menjadi kendala dalam tantangan dalam dakwah kita. Itu adalah lemahnya sumber daya. Ya. Dhaiful mawarid al-basyariyah, atau human resources-nya yang kurang. Kita tidak punya, setelah kita hanya bisa berbangga bahwa kita pernah menjadi Islam yang jaya, yang mulia di Eropa, di timur dan di barat. Tetapi karena tadi kejemudan berpikir, malas menuntut ilmu, akhirnya ada pengkotak-kotakan sengaja. Ini masih terbawa sampai sekarang. Ada pengkotak-kotakan dalam hal ilmu antara barat dengan ilmu Islam. Sehingga susah juga. Anak-anak sekarang jarang yang mengaji di masjid. Bisa dihitung. Terus yang berjamaah di masjid ini bisa kita lihat. Yang sudah bau tanah. Yang tinggal menunggu detik, menit, jam, hari
kata anak-anak mereka. Itu mah masjid kan buat mereka yang tinggal menunggu saja, menunggu datangnya aja dan sudah bau tanah. Nah, ini sayang sekali. Jadi peran orang tua dalam membangun sumber daya umat Islam sehingga menimbulkan keturunan dzurriyyah thayyibah, menurunkan keturunan-keturunan yang baik yang menjadi ibadur rahman nantinya, susah kalau tidak dimulai oleh orang tuanya, memberikan contoh. Kalau kita dulu setelah sekolah pagi, kita sekolah diniyah. Malamnya kita ngaji, subuhnya kita ngaji. Nah, sekarang sepi masjid itu. Masjid itu sudah menjadi barang yang antik, tempat yang antik. Ini alhamdulillah di kota-kota besar malah tumbuh, tetapi di daerah ini karena mau meniru modernisasi, justru malah kebalikannya sekarang. Sepi di pelosok-pelosok itu. Yang dulunya ramai ke surau, ke masjid, ke musola. Sekarang mulai sepi. Justru yang timbul gairahnya itu yang saya lihat malah daerah perkotaan. Yang timbul kesadaran terhadap agamanya. Haus terhadap bimbingan agama. Haus terhadap ajaran agama yang benar seperti apa. Daerah ya itu tadi. Sukabumi ini luas, ini agak berat juga. Utara, selatan, timur, barat, agak repot dengan kondisi geografis yang masih susah untuk dilalui. Dan saya khawatir kalau kita tidak memulai untuk itu, kita sebetulnya sudah kalah. 1, 2, bahkan 10 langkah, apa 100 langkah oleh Kristen. Yang mereka masuk ke pelosok-pelosok. Nah, mari kita bersama. Lalu selanjutnya yang ketujuh, lah ini ada tantangan dari sesama gerakan dakwah. Kalau urutannya memang dari tadi, dari yang awal. Kalau bukan karena dia golongan kita, lo jangan dipakai. Dia Wahabi, dia NU, dia Persis, dia Muhammadiyah. Padahal nggak ada masalah itu. Toh perbedaannya di sisi furu'iyah saja. Orang pakai niat dengan talafud, orang pakai niat dengan tidak bertalafud, dilafadkan. Orang pakai bismillah dijaharkan, orang tidak pakai bismillah tidak dijaharkan. Ini jadi permasalahan, masih jadi permasalahan. Nah, itu susah kita masuk karena dia bukan golongan kita. Nah, itulah ya. Lalu selanjutnya ini yang jadi masalah di kita, yang ke-8 ini Islam sempalan. Islam sempalan muncul di era 80-an. Mulai muncul bagaikan jamur di musim hujan. Sukabumi muncul awal Islam jamaah dulu. Cisaat lagi Islam jamaah. Haram. Bahkan kalau bukan nggak masuk golongan kita, ente bisa masuk neraka. Sholat kita setelah sholat atau bertamu itu dilap. Nah, ini yang ya agak repot lah. Masih banyak Islam salah. Kalau di Solo dulu ada sekitar 40-an, 60-an lebih Islam sempalan ini. Nah, di kita tidak seperti itu. Di Sukabumi tetapi lucunya masih banyak. Islam sempalan ya seperti ini. Ya. Juga yang dari eksternal yang kita rasakan. Satu, eksternal ini yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Ini Syiah, maaf sekali. Ini sudah mulai menjamur dan menjadi tren. Tetapi Syiah yang masuk justru
Syiah yang kadang-kadang nggak jelas. Ini sering dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswi. Karena ada nikah mut'ahnya itu. Di 80-an aja ini udah mulai tren nikah mut'ah. Ya. Sesama mahasiswa. Nah, ini yang jadi masalah. Ya. Yang jadi masalah di inter umat Islam sendiri. Ya. Untuk gerakan dakwah kita. Dengan dana yang cukup besar, mereka terus sekarang mengembangkan sayap. Mengembangkan. Dan dengan Pancasila ini, ya, semua golongan bebas untuk berekspresi, menyampaikan dakwahnya. Ya, itu yang agak susah. Sehingga ini. Lalu yang paling berat memang yang kita rasakan sekarang ini dari sisi tantangan eksternal ini di luar Islam. Tetap Yahudi Nasrani dengan memberikan informasi yang sangat fatal buat generasi penerus kita. Mereka pakai teori, ternyata yang saya mulai rasakan, teori Uni Soviet dulu, Rusia dulu. Ketika ingin menghabiskan umat Islam dengan cara yang halus, sudahlah. Yang tua-tua silahkan masuk masjid. Yang muda inilah, anak-anaknya inilah, yang kita pola, kita bakar habis-habisan brainnya, otaknya, dengan gerakan kita, dengan milah kita, dengan ajaran kita. Ini yang menjadi berat buat kita sekarang dari luar. Belum lagi dari Hindu, Buddha. Bahkan dari ajaran-ajaran yang lain juga sama. Ini berat sekali. Sehingga sekarang banyak timbul kami juga aliran sinkretisme yang menyatukan itu. Agama-agama. Ya, mungkin pendai, si subjek dakwahnya juga kurang begitu memahami akan objek dakwah, sehingga timbul seperti ini. Ya. Barangkali apa yang dirasakan oleh saya itu sebetulnya bisa dirasakan juga oleh para juru-juru dakwah yang giat dalam dakwah gerakan Islam ini di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Itu bisa hampir sama nampaknya, rata-rata seperti itu. Karena hanya perbedaan letak geografis saja. Toh manusianya sama. Dan sifatnya juga sama. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, sama saja. Kecuali dengan ajaran itu bisa diperbaiki akhlaknya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Radio Rasil, yang juga TV Rasil, yang sudah memberikan waktu, kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sekelumit tentang potensi, tantangan, hambatan yang ada di Sukabumi. Tetapi nampaknya bisa dirasakan oleh seluruh di Indonesia dan di dunia juga seperti itu, dan Islam. Suka dukanya itu kalau Sukabumi karena letak geografisnya yang berjauhan, ya jauh sekali objek dakwahnya. Itu satu, kita berangkat pagi, terkadang jam 12, baru pulang lagi 12 malam ya.
berat sekali. Atau berangkat sore, paling cepat bisa pulang jam 3 malam atau subuh, menjelang subuh. Ini yang berat sekali karena memang luasnya wilayah, letak geografis. Lalu objek dakwahnya juga, ya, itu ya ada yang sempat menghalangi jalan kita. Ya. Samping sudah jalannya jelek, dihalangi juga. Dicegat. Tetapi alhamdulillah, Allah masih memberikan keselamatan, kesehatan pada kita. Ya. Memang untuk dakwah ini perlu biaya. Dan kita nggak boleh tomak, harus ikhlas. Kunci dari juru dakwah itu keikhlasan dalam menyebarkan ajaran Allah. Karena konsepnya tetap saja seperti yang Allah ajarkan kepada para rasulnya, pada para nabinya. Rasulnya akan menjawab setelah Allah sampaikan itu. La as'alukum alaihi ajro. Semua rasul, para nabi kan begitu. Nah, juru dakwah juga harus seperti itu. Ikhlas. Ya. Suka dukanya ya seperti itu. Kalau sukanya pulang dari dakwah itulah. Ada yang bawa mobil kita penuh dengan pisang, ayam, kan seperti itu. Padahal kita tidak minta. Tapi mungkin penghormatan terhadap kita. Karena kalau uang atau amplop yang disampaikan, saya terkadang suka berat, risih gitu ya, menolak. Tapi kalau ya sekedar atau makanan, ya suka kita terima, suka saya terima. Ya. Cuma itu tadi, karena Pak Ade ini hanya menerima atau menerima hadiah berupa makanan. Kalau dikasih pisang itu sampai satu mobil penuh gitu ya. Alhamdulillah, tapi tetangga kan akhirnya bisa kita bersedekah juga untuk tetangga. Suka dukanya memang seperti itu. Alhamdulillah. Tapi ternyata ketika diselami itu dakwah itu nikmat sekali. Rasa capek, kantuk itu hilang. Hanya saya titip pesan saja terhadap rekan-rekan para juru dakwah. Juga yang di pelosok-pelosok, yang masih sering ke pelosok, lain dengan yang di TV ya. Yang TV kan enak ya. Tapi yang suka ke pelosok-pelosok saya berpesan saja, saling mengingatkan. Jangan lupa ada hak jasmani kita, bukan hak rohani kita saja yang dipenuhi. Terkadang rekan-rekan saya lupa makan, sehingga sekarang banyak yang sakit. Ya, karena terbiasa lupa makan, mengejar tempat objek dakwah yang begitu jauh, lokasi yang begitu jauh, sehingga lupa makan. Dulu saya juga sempat kena, ya seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Ya. Sudah sembuh kembali. Nah itu, saya sampaikan juga kepada rekan-rekan seperti itu. Jangan sampai karena kita berdakwah, menyebarkan ajaran Allah dan Rasulnya, kita lupa akan hak badan kita, jasmani kita. Sementara hak rohani kita penuhkan, kita tunaikan, hak badan kita tidak. Itu sekedar sharing saja buat rekan-rekan sesama juru dakwah. Lalu untuk yang terakhir dari saya, sebagai ucapan untuk TV dan Radio Rasil,
Mabruk limiladi. Mudah-mudahan ya, rafa'allahu qadrak. Ya. Wazadakum imanan wa ilman wa rizqan thayyiban. Mudah-mudahan Allah mengangkat kemuliaan, ya, tambah berkah buat TV Rasil yang programnya tidak memandang Islam dari sisi satu madhab saja, tetapi ingin menyatukan Islam dalam kesatuan seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ruhama bainahum, punya kasih sayang sesama mereka, tidak melihat ente Musa, ente Umar, Sayyidina Umar, tidak. Ente dari gunung, Arab gunung, ente dari Quraisy yang mulia, tidak. Tapi Rasul juga menyatukan itu. Mudah-mudahan radio, TV Rasil juga bisa mengemban amanahnya seperti itu, mempersatukan ummah, ya, dalam kesatuan, dan bisa mencerahkan umat dalam pencerahan yang diajarkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sehingga kita bisa mengikutinya. Lalu saran untuk Rasil itu, mudah-mudahan ini TV Rasil juga bisa menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan bisa sampai tetangga kita, ya, negara-negara tetangga kita, karena banyak juga muslim-muslim yang terpencil, yang terasing di negara tetangga kita juga. Juga untuk radio, mudah-mudahan ini bisa menyebar juga di seluruh Indonesia, sehingga gerakan dakwah dari radio dan TV ini bisa masif dan bisa dirasakan oleh umat dan bisa mengayomi seluruh umat. Tetapi dalam tanda petik, bisa menjadi filter juga. Ada filter yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Karena tetap dakwah itu tetap harus melihat patokan koridor itu. Antara hak yang batil sudah harus bisa difilter oleh kita. Sehingga mohon maaf untuk gerakan-gerakan yang seperti saya sampaikan di CI ini, mudah-mudahan TV dan radio Rasil belum bisa terimplementasi, sehingga ya kita aja sudah repot, ya, kita sudah repot dengan gerakan dakwah ini. Kalau radio dan TV sudah mulai dimasuki itu, udah agak repot, tambah repot juga, ya. Jadi itu saja yang bisa sampaikan. Selamat untuk Radio Rasil yang ke-7, milad tanggal 9 September. Mudah-mudahan tambah maju, tambah jaya mengudaranya. Juga TV-nya yang ke-2 itu bisa bertambah maju dan berkembang menjadi TV nasional, bahkan TV internasional yang bisa diperhitungkan. Sekali lagi terima kasih kepada radio dan TV Rasil. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.